Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat berjumpa bersama kembali di awal tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan menyertai kita semua, sehingga kita dapat melewati tahun 2021. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur atas pertolongan-Mu yang mengantarkan kami untuk masuk tahun 2022. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang kepada Engkau. Kami buka hati kami buka pikiran kami undang Engkau masuk di dalam kehidupan kami. Perbaharui setiap hati kami, setiap tingkah laku kami. Berikan kami kekuatan yang baru menyongsong tahun 2022. Terima kasih Tuhan, biarkan sukacita Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Biarkan roh yang bernyala-nyala ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika puji-pujian kami naikkan pada Engkau, persembahan kami naikkan pada Engkau, Engkau menyatakan hadirat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami siap, kami antusias untuk memuji, memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau mengangkat suara kita, mau memberikan pujian, seruan kepada Tuhan, sebab Dia yang layak menerima segala kemuliaan. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, lah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Suaramu, angkatlah suaramu. Puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, lah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, lah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan yang layak menerimanya.
Kita mau lebih lagi terbang bersama Tuhan. Haleluya. Di dalam kemuliaan-Nya, Ia menteguh menopang kita dan kita aman di dalam Dia. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu, teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu, firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu.
sungguh layak menerima pujian pengagungan kami, Tuhan. Kami mau katakan, Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami lalui, Engkau beserta dengan kami. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu setia menolong, menopang kami. Kami mau katakan, Bapakku baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Kita katakan sekali lagi, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau yang ku perlu. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata
dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita bisa menjalani kehidupan kita bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bapak-bapak gereja, kita juga sudah belajar tentang kelahiran Musa. Hari ini kita masih mau belajar tentang Musa dan bagaimana kita akan mengalami berkat yang dari Tuhan ketika kita sungguh-sungguh mempelajari bagaimana kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan Musa dan bagaimana Musa sebagai orang yang akhirnya dipilih oleh Tuhan mengambil keputusan-keputusan, mengambil prioritas-prioritas di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengarahkan pandangan saudara pada yang lebih berharga. Arahkan pandangan saudara kepada hal yang lebih berharga. Demikian juga Musa di dalam kehidupannya. Musa memandang hal-hal terpenting, hal-hal yang paling berharga sebagai yang paling berharga dan memikirkan hal yang lain pada porsinya. Di dalam firman Tuhan, kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 11-15, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mencatat bahwa Musa melakukan hal itu karena iman. Kalau kita membandingkan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 dan selanjutnya, lalu Musa sendiri juga sebagai contoh orang yang percaya penuh, karena sesudah dewasa dia menolak disebut anak dari putri Firaun, Raja Firaun. Dia pikir lebih baik disiksa dan susah bersama umat Allah daripada hidup bersenang-senang dalam dosa di istana raja. Dia menyadari bahwa hidup bersenang-senang seperti itu hanya sementara saja. Dengan percaya penuh, dia menantikan masa depan ketika Kristus akan datang untuk menyelamatkan umat Israel. Oleh karena itu, dia menganggap jauh lebih berharga menderita aniaya demi kepentingan Kristus daripada mendapat seluruh kekayaan Mesir. Dia merasa jauh lebih baik menantikan upah yang akan diberikan Allah kepadanya. Dalam versi mudah, terjemahan mudah dibaca, dikatakan di dalam kitab Ibrani demikian, saudara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Musa ketika dilahirkan kemudian diambil oleh putri Firaun menjadi anak angkatnya, dan Musa sungguh-sungguh tahu bahwa dirinya adalah orang Ibrani karena dia diasuh oleh ibunya.
Dan pasti ibunya menjelaskan tentang keberadaannya. Demikian juga putri Firaun tahu bahwa Musa adalah orang Ibrani. Kala itu orang Ibrani sedang ada di dalam perbudakan bangsa Mesir di tanah Mesir. Wajar kalau mereka diperlakukan tidak adil. Tetapi Musa tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia membela bangsanya, dia membela saudara-saudaranya. Dan Musa mencoba menyelamatkan dengan kekuatannya sendiri, dan dia melakukan pembunuhan terhadap orang Mesir. Tapi Musa kemudian ketahuan dan Firaun hendak membunuh Musa, lalu Musa lari. Kalau di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa tidak takut terhadap amarah Firaun, tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa Musa itu menjadi takut. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemahaman dari kata takut itu tidak diletakkan pada masa atau pada saat yang bersamaan. Ketika Musa mulai ketahuan tentang dia membunuh orang Mesir, dia sejenak menjadi takut terhadap Firaun dan lalu melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, dia tidak berhenti untuk kembali ke tanah Mesir karena dia tidak takut. Kalaupun ada amarah Firaun, dia tidak peduli lagi, dia tidak takut akan hal itu, tetapi dia terus melanjutkan perjalanan sampai ke Midian. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia melakukan yang baik. Kalau di dalam kitab Ibrani bahkan dijelaskan bahwa Musa melakukan itu karena iman, karena pandangannya dia tujukan kepada upah yang akan datang. Saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita, atau pada saat itu Tuhan mengizinkan Musa harus kehilangan kenyamanan hidupnya ketika Musa mencoba untuk memandang Mesias, memandang Kristus, untuk terpaut kepada Allah penyelamat bangsa Israel. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga mengalami hal yang sama. Pertanyaannya adalah bagaimana hal itu bisa kita lakukan sama seperti Musa bisa melakukannya. Pertanyaan itu kita sampaikan kepada Musa. Apa yang membuat Musa sampai Musa rela kehilangan kenyamanan hidupnya sehingga dia bahkan telah membuat dirinya menjadi pelarian dari orang yang dicari oleh Raja Firaun untuk dibunuh? Apa sebenarnya yang menjadi alasan sampai Musa rela melakukan hal itu? Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 26 dalam terjemahan sederhana dikatakan, dengan percaya penuh dia menantikan masa depan ketika Kristus akan datang untuk menyelamatkan umat Israel. Oleh karena itu, dia menganggap jauh lebih berharga menderita aniaya demi kepentingan Kristus daripada mendapatkan seluruh kekayaan Mesir. Dia merasa jauh lebih baik menantikan upah yang akan diberikan Allah kepadanya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan yang membuat Musa siap kehilangan harta kekayaan yang ada di Mesir, situasi, kondisi yang nyaman di Mesir, adalah karena Musa mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Menderita demi Kristus lebih berharga daripada hidup nyaman sesaat lamanya. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan bahwa karena dosa, karena memang Mesir sedang menjajah bangsa Israel, Musa mengarahkan pandangannya kepada upah di dalam kekekalan. Itulah yang mengakibatkan Musa sanggup menjalani kehidupan penderitaan. Ini seperti langit yang terbalik dari kehidupan yang paling nyaman di muka bumi pada saat itu. Lalu dia menjadi pengembara dan dia harus meninggalkan tempat nyamannya dia, zona di mana dia merasa sangat terlindungi dan nyaman. Dia tinggalkan situasi itu dan dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu dan apa yang akan dia hadapi. Musa rela kehilangan kenyamanan hidupnya demi Kristus. Saudara, ini juga pelajaran bagi kita, bahwa kita juga harus siap kehilangan kenyamanan kita demi Kristus. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan situasi yang tidak baik atau situasi yang tidak nyaman yang kita hadapi, supaya kita bisa sungguh-sungguh mengerti bahwa kita sudah mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita.
Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapkan hidup bagi Kristus sebagai hal yang besar, maka hal-hal kecil lainnya tidak akan mengganggu kehidupan saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih adakah hal-hal yang mungkin sangat mengganggu saudara, padahal hal itu adalah sesuatu yang kecil? Saya memberikan beberapa contoh yang mungkin kita bisa pikirkan. Saudara, apakah saudara merasa risau, saudara merasa galau, saudara merasa susah, saudara merasa terbeban berat, saudara merasa aniaya atau penderitaan yang luar biasa hanya gara-gara saudara tidak dihargai oleh orang lain karena saudara miskin? Atau saudara merasa sangat tidak senang, sangat terganggu kehidupannya karena saudara memiliki tidak pekerjaan yang bagus, kedudukan yang bagus, tapi hanya buruh kasar? Atau misalnya saudara melayani di gereja, hanya menyapu gereja, membersihkan, sementara yang lain melakukan pelayanan-pelayanan di mimbar. Apakah saudara merasa bahwa saya seperti sangat terganggu, saya menjadi sangat bermasalah, saya merasa galau, saya merasa ada sesuatu yang salah, yang kurang, atau saya merasa tidak nyaman karena orang mungkin tidak mengucapkan terima kasih kepada saudara ketika saudara melakukan pelayanan, ketika saudara menolong orang lain? Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hal-hal kecil seperti itu, dan mungkin masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita ambil, kalau hal-hal kecil itu masih terasa sangat mengganggu kehidupan saudara, masih mengganggu dengan kapasitas yang besar, sangat mengganggu saudara, mungkin karena saudara belum menempatkan hal yang utama di tempat yang utama, belum menempatkan kepentingan Kristus di atas segala-galanya. Kalau kita sudah menempatkan Kristus di atas segala-galanya, maka kita akan dapat berlaku sama seperti Musa yang bisa bahkan kehilangan kenyamanan hidup, kehidupan yang bahkan paling nyaman di muka bumi ini, tinggal di istana raja, dan raja itu sedang berkuasa luar biasa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mestinya hal-hal yang kecil tidak akan sangat mengganggu, tidak akan sangat membuat kita galau, tidak akan membuat kita sangat merasa bahwa kita paling menderita. Ketika Kristus ada di dalam kita, ketika Kristus ada di pihak kita, maka semua yang lain sebenarnya tidak boleh menjadi sangat penting lagi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bahkan mengatakan, kumpulkanlah harta di dalam kerajaan surga, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di sanalah hatimu juga berada. Mungkin kita masih memikirkan hal-hal yang ada di muka bumi ini karena kita masih menumpuk harta yang ada di muka bumi, dan kita belum menginvestasikan tentang apa yang bisa kita lakukan di muka bumi untuk kerajaan surga. Tapi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama seperti Musa, berani mengutamakan Kristus, Mesias, Allah Juru Selamat yang akan memberikan upah, yang akan menyelamatkan itu. Kita juga akan mengutamakannya sedemikian rupa, sehingga hal-hal kecil tidak akan sangat membuat kita galau lagi. Saudara, kita tidak lagi galau oleh karena merek baju. Kita tidak galau hanya gara-gara merek HP, atau merek jam, atau merek laptop, atau merek tas. Kita tidak akan menjadi galau hanya gara-gara kita melihat merek yang berbeda antara yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh teman kita. Tidak menjadi masalah. Kita memiliki semuanya bukan berdasarkan merek, tetapi berdasarkan penggunaan. Memang kita mengedepankan tentang kualitas, tetapi kita tidak terikat oleh karena merek. Atau mungkin saudara kita merasa bahwa kita menjadi iri, atau kita menjadi terganggu, atau kita merasa ada sesuatu yang kurang ketika kita melihat ada postingan teman kita, dia melakukan kuliner di berbagai tempat, saudara. Atau mungkin mereka sedang shopping di mana, dan kemudian dia membuat
Instagram, story di Instagram, atau mungkin mereka sedang melakukan jalan-jalan, pergi ke sana kemari, nginap di berbagai tempat. Ada orang mengatakan kalau nginap di hotel diberitahukan, tetapi pas ke ladang tidak diberitahukan. Tetapi ada orang-orang yang seperti ini membuat orang lain menjadi terganggu. Tapi kalau kita sudah memiliki hal yang jauh lebih berharga, seharusnya hal-hal semacam ini tidak mengganggu kehidupan kita. Boleh saja kita jalan-jalan, pengen jalan-jalan, boleh juga, mau shopping juga bisa. Kita pengen kuliner yang sehat, yang kita suka, menu yang kita suka. Tidak ada masalah dengan semuanya itu. Yang menjadi masalah adalah ketika teman kita menikmati apa yang dia bisa nikmati dengan hasil kerjanya, apakah itu mengganggu kehidupan kita atau tidak? Sejauh itu tidak mengganggu kita, sejauh kita ikut happy dengan orang yang happy, itu tidak menjadi masalah. Seharusnya hal-hal kecil tidak akan mengubahkan kehidupan kita, karena kita lebih memikirkan hal-hal yang jauh lebih besar. Kita lebih memikirkan tentang Kristus, kita lebih memikirkan tentang kerajaan surga, kita lebih memikirkan tentang keselamatan di dalam Kristus, keselamatan bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bahkan dalam tanda kutip seperti tidak cukup waktu untuk memikirkan hal-hal kecil seperti itu, apalagi untuk terganggu. Kita mau ada di muka bumi dengan segala tatanan yang ada, dengan segala harta yang Tuhan percayakan untuk kita nikmati, tapi semua itu tidak pernah mengatasi, melebihi sukacita kita, rasa berharga kita di dalam Kristus Yesus. Sebab itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan kalau Musa misalnya dalam perjalanan, kemudian dia berpikir dalam segala ketakutan, kemudian dia pengen balik lagi. Oh, aku ingat santapan raja, aku ingat bagaimana bisa tidur nyenyak di sana, bagaimana aku dikawal begitu aman dan nyaman di sana. Kata tidak takut itu berbicara tentang Musa terus melanjutkan, Musa tidak berpaling, Musa tidak kendor, Musa tidak berputar arah, tapi Musa terus mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Itu sebabnya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, camkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh, bahwa saudara, hidupmu terkoneksi dengan kerajaan surga, engkau terhubung dengan Kristus, engkau terhubung dengan Allah, dan engkau akan memiliki harta di dalam kerajaan surga, dan apapun yang ada di muka bumi tidak bisa menggantikan keberhargaan kita di dalam Kristus. Harta kita bukan di muka bumi ini, tapi harta kita ada di dalam kerajaan surga. Kalau kita diizinkan Tuhan menikmati apa yang ada di muka bumi, kita bersyukur di dalamnya. Tetapi bukan itu yang menjadi arah tujuan hidup kita. Yang menjadi arah tujuan hidup kita adalah menyelesaikan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, menyampaikan keselamatan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Hal-hal yang lain tidak boleh mengganggu kita, apalagi membuat kita lemah hanya gara-gara hal-hal yang jauh kurang berharga dibanding pengenalan di dalam Kristus Yesus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, camkan kebenaran firman Tuhan ini dan mulailah percaya bahwa Tuhan memelihara saudara, sebab Tuhan adalah Tuhan yang mengerti keberadaan saudara, peduli dengan keberadaan saudara, dan Tuhan siap terus memberkati saudara. Tuhan yang bertanggung jawab di dalam kerajaan surga, Tuhan juga bertanggung jawab dalam kehidupanmu ketika engkau menanti kerajaan surga itu. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selama kami ada di muka bumi, pemandangan kami, pemikiran kami seringkali tergoda dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kami. Hal-hal yang mungkin kecil di dalam kerajaan surga, bahkan itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan berkat kerajaan surga. Tetapi seringkali itu justru mengganggu kehidupan kami, karena kami tidak menempatkan hal yang paling utama di dalam kerajaan surga, yaitu pengenalan akan Kristus, melakukan rencana Kristus di dalam kehidupan kami.
Tapi kami lebih memikirkan hal-hal yang ada di muka bumi ini. Tapi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Hidup kami tidak ditentukan dengan apa yang kelihatan di muka bumi ini. Hal-hal sepele yang mungkin selama ini kami pikir besar. Kami seperti membesar-besarkan hal-hal kecil yang ada di sekitar kami. Tetapi hari ini kami mau mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dipengaruhi oleh kerajaan surga dan bukan oleh apa yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat. Berkati berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu. Engkau juga mengembangkan segala potensi baik dalam kehidupan jemaat. Engkau akan memperluas dampak kehidupan jemaat di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam perkuliahan, di dalam pekerjaan ya Tuhan. Engkau juga akan memberkati seluruh sidang jemaat di dalam seluruh kegiatan setiap harinya. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat yang memberi persembahan dengan sukacita. Engkau yang akan memberkati berlimpah-limpah. Mereka mengembalikan perpuluhan, mereka yang memberikan ucapan syukur. Berkati mereka semua ya Tuhan. Kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan turun atasnya. Curahkan berkat-Mu bagi kami sekalian ya Bapa, sebab kami sangat membutuhkan berkat yang daripada-Mu. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Dan Tuhan pasti akan menjaga, melindungi, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi saudara. Terus jaga kesehatan, terus jaga protokol kesehatan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.